Satu kesalahan kecil yang dibiarkan berlarut-larut, bahkan kita abaikan. Padahal satu kesalahan kecil itu bisa merembet kepada hal lainnya, yang kemudian nanti akan menjadi masalah yang besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, saya ingin bercerita di video kali ini. Tadi pagi sampai dengan menjelang siang, saya melakukan sedikit perbaikan yang ada di rumah, seperti memperbaiki genteng bocor, kemudian mengganti lampu-lampu rumah yang sudah tidak menyala lagi, diganti dengan yang baru, lalu kemudian membersihkan setiap ruangan serta sudut-sudut rumah. Nah, ketika saya sedang melakukan kegiatan tersebut, di dalam hati dan pikiran saya kemudian termenung dan bertafakur. Sebagai contoh, waktu 1 bulan yang lalu, salah satu sudut ruangan di rumah saya, gentengnya itu bocor. Waktu itu saya lihat, wah sepertinya ini karena gentengnya sudah berpindah posisi, yang tadinya pas bisa menutupi air hujan, karena ada suatu hal kemudian bergeser, sehingga terjadilah bocor. Dan ketika hujan datang, airnya menetes masuk ke dalam rumah. Waktu itu saya belum istilahnya memberi perhatian lebih terhadap genteng bocor tersebut, karena posisi bocornya itu di pinggiran rumah saya, yaitu di sekitaran lantai 1 rumah saya di sebelah luar. Karena tidak mengganggu aktivitas yang ada di rumah, sehingga lama-kelamaan terabaikan dan terlupakan. Padahal setelah 1 bulan berlalu, kemudian saya teringat kembali kepada genteng bocor tersebut. Saya lihat, waktu awalnya hanya tetes demi tetes, kemudian tiba-tiba waktu kemarin saya lihat si plafon dan internet rumah itu roboh. Ketika ada tikus yang sangat besar sekali masuk ke lorong internet di atas rumah saya, langsung roboh dan jatuh ke bawah. Waktu itu saya lihat si internet di atas rumah itu sudah agak lapuk karena terkikis oleh air hujan yang turun sedikit demi sedikit, walaupun tetes demi tetes, namun ternyata mempengaruhi. Lalu saya lihat juga di reng-reng di atas rumah itu yang menyangga genting, karena 1 bulan ini terus dialiri air hujan yang bocor, ternyata semakin rapuh dan menipis dan harus diganti karena berbahaya jika terus menipis lalu kemudian patah. Nah, dari kejadian yang satu itu saja, dari genteng bocor, ternyata yang awalnya kita menganggap hal biasa, mungkin itu istilahnya tidak mempengaruhi hidup kita, tapi ketika kita biarkan permasalahan yang istilahnya tidak penting tersebut lama-kelamaan menjadi permasalahan yang cukup menyita perhatian kita, dan tentunya itu sangat penting sekali harus kita selesaikan. Lalu tibalah saya perbaiki genteng bocornya, kemudian internet rumahnya yang bolong juga saya tambal kembali. Ternyata tidak butuh waktu yang lama, hanya 10-15 menit berhasil saya bereskan. Waktu itu setelah saya bereskan, saya merenung, kenapa ya tidak dari dulu saya bereskan hal genteng bocor tersebut? Kenapa harus menunggu terjadi efek yang tidak perlu, seperti internetnya bolong, bocor, kemudian si reng yang menyangga gentingnya itu harus saya ganti. Coba kalau dulu waktu saya tahu ada genteng bocor, langsung saya perbaiki. Mungkin tidak harus memperbaiki hal lainnya, hanya fokus kepada genteng bocornya saja.
Nah, dari sini saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan pelajaran dari tafakur genteng bocor tersebut. Bahwa suatu permasalahan yang tadinya sepele, yang tadinya kecil, istilahnya tidak mempengaruhi hidup kita, jika kita biarkan berlama-lama, berlarut-larut permasalahan yang kecil tersebut, maka akan merembet kepada hal-hal lainnya yang seharusnya kita tidak perlu memperbaiki permasalahan yang lainnya tersebut, tapi karena efek berantai dari permasalahan kecil tadi yang hanya sepele, secuil saja, sehingga kita harus banyak memperbaiki permasalahan-permasalahan lainnya yang seharusnya istilahnya dengan biaya yang minim harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Dan tentunya tenaga dan waktu pun harus kita keluarkan juga. Di sanalah pentingnya kita jangan menyepelekan suatu permasalahan sekecil apapun. Jangan menyepelekan suatu hal pekerjaan. Jangan menunda-nunda. Tapi ketika kita mengetahui ada yang harus kita kerjakan walaupun hanya istilahnya sedikit, cepat kita selesaikan, cepat kita bereskan. Jangan sampai berlarut-larut lalu merembet kepada hal lainnya. Akan ada kerugian yang lebih besar. Nah, sahabatku semuanya, yang saat ini sedang menonton video ini, saya berpesan. Mendekati di bulan Ramadan ini, mari kita tafakuri, mari kita evaluasi apa saja yang harus kita perbaiki di dalam hidup kita, apa saja yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita, cepat kita bereskan dan kita selesaikan, agar kita bisa enjoy menjalani hidup, kita bisa fokus melakukan hal lainnya. Itu saja video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang terus-terusan mendukung saya dalam berkreasi. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.